wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eko Sujatmiko. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Tangerang di SMP 3 Isoka. Mohon izin, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4. Nah, di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman dari hasil pembelajaran yang saya telah lalui. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada Rasulullah. Yang hormat juga Bapak Kepala Sekolah, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatannya serta teman-teman semuanya. Kali ini saya bukan untuk menggurui, tapi kembali lagi yaitu hanya untuk berbagi pengalaman atas hasil pembelajaran yang saya telah lalui. Hari ini adalah kita akan membahas sedikit tentang materi apa sih yang berkaitan dengan disiplin positif. Baik Bapak Ibu, ini adalah agenda kegiatan kita di tabel ini, di mana ada sesinya itu pembukaan, penjelasan, agenda dan tujuan, lalu kesepakatan tata tertib selama pelaksanaan. Tujuannya yaitu kompetensi lulusannya, capaian umum, capaian khusus. Lalu mulai dari diri merefleksikan pengalaman pribadi terkait disiplin di sekolah. Dalam eksplorasi konsep, kita akan membahas 6 topik materi dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan disiplin positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta kaitannya dengan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, yang lagi hits ini ya, tentang keyakinan kelas. Yang kelima, ini semuanya adalah posisi kita, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan segitiga restitusi. Yang terakhir, refleksi dan penutup. Baik Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Bisa. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu kita sepakati berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Hari ini saya akan melaksanakan materi ini selama 1 jam. Ya, lalu kesepakatannya apa saja? Bu Lilis, kesepakatan yang akan kita lakukan apa saja di sini dalam mengikuti kegiatan ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Satu aja. Apa? Kesepakatan itu tidak mengobrol, fokus dengan apa yang Pak Eko jelaskan. Oke, fokus. Ada yang lain? Pak Budi, kesepakatan kita mengikuti kegiatan ini kira-kira apa? Ada tanya jawab. Tanya jawab aktif. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu saya akan membacakan tentang kompetensi lulusan. Modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yaitu tujuan umum. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid atau peserta didik. Dari kajian ini subnya yaitu untuk mencapai ini melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya yang utama yaitu adalah capaian khusus, mendemonstrasikan pemahaman mengenai budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini capaian khusus. Untuk mencapai ini, subnya yaitu menerapkan strategi disiplin positif
yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Ya, selanjutnya menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Inilah capaian khusus yang harus ditempuh oleh materi kita selanjutnya. Nah, kita akan membahas sedikit, ada pertanyaan ya. Ini jawabnya hanya Bapak Ibu setuju atau tidak dari ketiga pertanyaan ini. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak setuju. Tidak setuju. Ada yang setuju? Setuju apa tidak? Tidak setuju. Oke, baik ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak setuju. Kenapa? Apa alasannya yang terakhir memberi penghargaan? Ini reward loh. Biasanya kalau reward itu kan timbul nih. Karena Ada dampak. boleh. Ya, silakan. Karena kalau siswa selalu diberi reward atau penghargaan, dia pesannya itu ada pamrih gitu. Jadi Ya. harus saya akan melakukan ini asal saya dapat ini karena ini gitu. Jadi ada pamrih, tidak disiplin dari diri sendiri, tidak kesadaran dari diri sendiri. Iya. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat diri. Betul. Karena kalau kita selalu memberikan reward, itu motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri internal. Baik, terima kasih semuanya. Kita lanjutkan. Nah, eksplorasi konsep tadi saya menyampaikan ada 6 materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Wah, ini kata-katanya hebat ya, tapi bagaimana cara menerapkannya agar memang benar-benar tertanam pada diri peserta didik. Baik, kita lanjutkan. Sebelum menelaah eksplorasi konsep materi ini ya, pada sesi ini marilah kita merefleksikan sedikit pengalaman Bapak Ibu terkait penerapan disiplin sekolah. Coba ceritakanlah pengalaman pribadi Bapak Ibu tentang pelanggaran di sekolah, di mana Bapak Ibu sebagai guru atau kepala sekolah harus menindaklanjutinya. Kira-kira ada masalah kan ya? Nah, bagaimana Bapak sebagai guru atau kepala sekolah dalam menindaklanjutinya? Coba ceritakan sedikit pengalaman yang ada dan bagaimana menerapkan disiplin positif agar tertanam benar-benar kepada diri siswa dan menumbuhkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang diharapkan oleh tujuan pendidikan nasional dan tujuan oleh sekolah kita sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Oke, lanjut. Bapak Ibu, nah, perubahan paradigma baru. Coba di sini ada beberapa skema ilustrasi berkaitan dengan kegiatan kepalan tangan. Nah, nanti secara berpasang-pasangan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secarci kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang akan terjadi nanti pertanyaannya? Bapak Ibu, kita bikin ilustrasi sedikit. Contohnya Bu Nia dengan Bu Dery, Bu Lilis dengan Miss Tami, Bu Dani dengan Bu Jati, Bu Elvi dengan Bu Nopi, Pak Budi dengan Pak Win. Buat secarci kertas, coba dikepal. Coba deh, siapa yang mau jadi A dan mau jadi B. Coba yang A itu sebagai yang mempunyai
sesuatu yang berharga tersebut. Yang B, sebagai tugas B itu coba untuk bagaimana caranya agar dapat membuka kepala tersebut. Ya Bapak Ibu, coba tulis aja apa sih yang berharganya itu. Boleh juga? Boleh. Boleh pokoknya. Silakan. Ya. Cuma aku usahain dia. Ini ilustrasi saja ya. Oke. Apa saja pokoknya. Silakan dirayu atau diancam. Ya. Ini kita bikin hanya bikin ilustrasi saja ya. Boleh digenggam, lalu gue liris atau merayu Miss Nani Tapi yang silakan. mau bujuk ya, Bujuk, yang coba. jangan patah kepala tangannya. Iya. Ini gimana? Kamu Budi, Saya merayu Pak Win gimana? rasanya dirayu Pak Budi mah. Kalau Silakan, itu semuanya Aku mau Bapak merayu Ibu aja. tidak ada yang salah. Silakan kalau mau dibuka silakan, kalaupun tidak silakan. Tapi ini benda yang sangat berharga, berharga sekali di tugas saya. Herbal boleh, yang tidak kan juga boleh kan? Tapi ada anjing di sini. Ya. Boleh misalkan menyuap. Oh gitu. Ini yang bener maksa ini. Saya bingung mau maksa tapi dia suka dirayu. Oke, terima kasih semuanya tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, dalam arti di sini hanya sebagai ilusi, ya, ilusi kita bahwa pada dasarnya yang mempunyai kontrol adalah siapa? Diri kita sendiri. Adapun itu mau kita buka ataupun tidak itu adalah kembali kepada diri. Kira-kira kita bisa mengontrol orang lain nggak sejatinya? Sejatinya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya kan? Tetapi bagaimana kita kira-kira juga ilusi Bapak Ibu, apakah kita mampu mengontrol siswa? Mengontrol siswa bagaimana? Mampu atau tidak? Sejatinya tidak mampu untuk mengontrol siswa. Tetapi kita hanya menumbuhkan motivasi-motivasi yang baik kepada diri si siswa. Nah, ilusinya seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Menurut saya, menurut Bapak Ibu, sebetulnya tidak bisa. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang ada ini bikin kadang-kadang orang apa kalau dikritik? Down. Benar enggak? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan, memberikan penguatan biasanya efeknya positif, efektif, dan bermanfaat. Ini masih juga abu-abu. Ada yang setuju ataupun tidak. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kan banyak ya, ya kan? Anak besar, orang dewasa ke anak kecil tuh. Ini adalah biasanya seperti ini. Ya. Nah, ini hanya perubahan paradigma teori kontrol, bahwa sejatinya adalah kontrol itu ada pada dalam diri kita, tergantung diri kita sendiri. Oke, next. Nah, ini stimulus respon versus teori kontrol. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, kita mencoba di sini ada tabel ini GIP dari pemerintah ya. Kita mencoba stimulus respon dan ini adalah kolom teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kata stimulus nih, kita mencoba menstimulus. Kata teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kata lagi rangsangan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan baik buruk ataupun tidak. Semuanya ada tujuan. Ada motivasi baik eksternal maupun internal. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi bagaimana Bapak Ibu? Tergantung situasi mungkin ya kan, dan seperti apa. Tetapi sejatinya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi ilustrasinya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kata stimulus dan respon,
pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nih, pada saat bujukan gagal. Biasanya timbullah kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu dalam stimulus respon biasanya berpikir itu menang atau kalah. Kalau di teori kontrol menang. Seseorang pasti inginnya seperti itu kan? Iya kan? Ya. Oke, next Bapak Ibu. Nah, kita berbicara tentang disiplin positif. Mampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Ini adalah pemahaman tentang disiplin positif. Tetapi dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak nih? Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang di sini. Nah, kebanyakan ini ya. Nah, tujuan pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini adalah tujuan seorang pendidik, menumbuhkan motivasi intrinsik dan agar memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, apa sih hubungannya disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Seperti apa ya, Pak Budi? Apakah hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Seperti apa? Benar nggak? Kira-kira dari pertanyaan ini menurut Bapak Ibu, disiplin positif ini mempengaruhi nggak pada pembelajaran yang berpihak pada murid? Iya, betul sekali. Di dalam akhirnya karena menciptakan ini ya Bapak Ibu, tapi pelaksanaannya yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya seluruhnya adalah murid sebagai mitra kita. Lanjut. Nah, hubungannya yaitu disiplin positif yang bertujuan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Ketika semuanya ini harus sinkron juga dengan lingkungan yang ada. Sekolah yang seperti apa yang diharapkan agar terciptanya seluruh ini? Yaitu sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi bagaimana menciptakan murid ini dari rumahnya datang ke sekolah itu dengan hati yang senang nih. Jangan masuk sekolah sih bagus gitu tuh ya. Ini kan ada, tapi kita juga berupaya seperti apa? Ini bagaimana menumbuhkan motivasi sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Bosen. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah memahami dan mengetahui tentang 6 dasar profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Tadi dari materi yang terakhir tadi yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bisa kita lanjutkan? Selanjutnya. Oke, terima kasih. Nah, eksplorasi konsep yang kedua yaitu pembelajaran tentang teori motivasi, punishment, reward, dan segitiga dan restitusi. Ya, apa saja sih ini? Baik Bapak Ibu, langsung teori motivasi perilaku manusia ada 3. Motivasi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak nih? Ada kan kadang-kadang motivasinya dia, kita cari aman aja deh. Benar nggak? Ya kan? Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Pengen ke alam nih biasanya nih. Yang kedua, ya kan? Reward hubungannya. Benar nggak? Ketika melakukan sesuatu, dasarnya dia ingin imbalan atau penghargaan, termasuk motivasi eksternal. Yang luar biasa adalah di poin 3, untuk menjadi orang yang diinginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal. Ini yang harus kita tumbuhkan kepada para peserta didik kita. Nanti berkaitannya dengan disiplin positif. Seperti yang dikatakan Bu Lilis tadi, ketika seseorang mendapatkan reward itu hanya jangka pendek. Jika tidak ada reward, tidak ada motivasi dalam dirinya. Tetapi kalau nomor 3 ini, motivasi intrinsik akan berdampak panjang, tidak terpengaruh oleh hukuman ataupun hadiah. Benar nggak? Ya, dia melakukan aja atas dasar dorongan dalam diri tentang kesadaran dirinya dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini sumbernya dari dosen tahun 2024. Next, dari ketiga motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasar perilaku murid-murid kita di sekolah kita saat ini? Mana? Menurut Bapak Ibu? Tadi ada punishment, ada reward, atau self reward. Yang lebih banyak ini seperti apa? Punishment. Ya, menghindari kita cari aman saja dan menghindari hukuman. Betul kan? Tetapi untuk menumbuhkan dalam dirinya itu yang sangat sulit ya Bapak Ibu. Oke, ya. Baik, bisa kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, ini ada tabel. Ini dari teori dosen ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini mungkin yang agak keren lah menurut saya nanti. Jadi ujungnya itu di sini nanti berkaitan dengan permasalahan. Hukuman, biasanya korban mendapatkan keadilan, benar, ya. Konsekuensi, beda nggak dengan hukuman? Beda, kan? Pasti berbeda. Korban bisa diabaikan, tetapi menurut restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Menurut konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, peraturan. Peraturannya adalah kamu harus. Ini biasanya gini nih, kita ya benar nggak? Ya, saya juga mengalami seperti ini. Biasanya atau kamu harus ya. Nah, ini kata kalimat yang pokoknya bombastis lah, langsung anak sok itu. Dan kamu udah gitu aja udah pokoknya mah. Menurut konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah melakukannya? Terima kasih. Nah, menurut restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Biasanya hukuman berdampak negatif, sifatnya apa? Paksaan. Konsekuensi, stimulus, ada rangsangan karena sudah tercantum. Waduh, jangan-jangan nih, nah, ntar kalau begini nanti begini loh. Nah, dia lebih kepada dampak, benar nggak? Kalau restitusi, kontrol yang akan kita lakukan sebagai pendidik kepada siswa. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu, ini menurut Diana Rurusian ya. Nah, sesuatu yang menyakiti harus terjadi, ini hukuman. Tetapi kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ya kan? Membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama hukuman ini. Biasanya trauma ya. Nah, kalau dikasih hukuman, kayak siapa si Fadil itu ya, Bu Lilis ya? Iya. Dia menyampaikan katanya takut sama Pak Eko nggak mau sekolah. Karena saya ketemu aja belum pernah. Iya itu ya. Nah ini jadi ada dampak yang membuatnya motivasinya apa? Karena takut kan? Benar nggak? Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Nah ini adalah tabel-tabelnya Bapak Ibu. Paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kata konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dan ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Biasanya hukuman itu timbulnya marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi untuk konsekuensi,
kehilangan hak karena dia terisolir gitu ya. Nah, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini ada 5 pilihan, hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, mengganti penghapus teman yang dihilangkan itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nomor 2, berdiri di tengah lapangan upacara karena datang terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau hukuman? Yang ketiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari jam istirahat. Konsekuensi. Sepakat ya? Yang keempat, mencatat 200 kali kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Ini apa? Pak Budi sering gini nggak? Oh enggak ya, jadi gimana? Lebih dari ini, 300 ya. Yang kelima, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Ini hukuman. Baik. Nah, kita sudah dari kalimat ini kita sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Lalu mana restitusinya? Benar nggak? Nah, bentar Bapak Ibu. Masih ada lagi. Ini berkaitan dengan reward tadi tuh, penghargaan. Penghargaan bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Apa? Biasanya ketergantungan dalam jangka waktu yang panjang. Ya kan dia karena ada reward terus, wah. Kecewa bila tidak mendapatkannya. Menurunkan ketepatan, mematikan kreativitas, menghukum bagi yang tidak mendapatkannya, menimbulkan persaingan. Ini dihukum oleh penghargaan. Hati-hati. Benar dulu kata Pak I. Ya. Sekarang itu kita nggak boleh misalkan anak ada predikat baik, tetapi kita memberikan hadiah seperti itu. Nah sekarang ini tidak boleh ya Bapak Ibu ya, karena menurut HON itu bisa saja kita sedang menghukum dengan bentuk penghargaan ya. Nah ini efek-efeknya dari memberikan reward. Reward bisa hadiah, ucapan, atau misalkan ucapan atau perbuatan seperti itu. Oke, next. Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Coba berbagi sedikit. Ya. Emosi, nggak apa-apa. Ini berbagi aja kita. Di sini nggak ada salah Bu ya. Ini kita berbagi. Gimana Pak Wen? Kalau kita sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan. Tadi kita sudah mengetahui tentang hukuman dan konsekuensi. Reaksi ya? Reaksinya mengambil dan tahu apa yang terjadi. Oke. Berarti menganalisis dulu kesalahannya, tidak langsung punishment. Nah, kalau misalkan gini, ada yang baik nih, jadi kita kasih reward. Miss? Gimana Miss? Bagaimana sebaiknya reaksi kita apabila murid melakukan kesalahan? Ini tergantung teori kontrol kita. Tetapi kita harus mengetahui tentang konsekuensi dan hukuman serta bagaimana restitusi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, restitusi atau pengganti. Apa sih restitusi itu? Ya kan tadi ada hukuman, lalu konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Jadi bukan punishment tapi malah diajak diskusi. Mungkin dengan pertanyaan apa sih yang kamu yakini apabila kamu melakukan hal ini gitu. Jadi lebih ke alasannya kenapa gitu. Iya, tepuk tangan Bu Lilis. Berarti dia ya betul sekali tentang keyakinan dalam diri. Makanya nanti akan timbul yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah. Oke. Restitusi. Ini bukan artinya apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Memperbaiki hubungan. Restitusi juga berupa tawaran, bukan paksaan. Nanti kamu harus, nah itu biasanya gitu kan paksaan ya.
Kalau misalkan tawar, bagaimana menurut kamu? Biasanya kalau guru yang temperamen nggak bakal. Karena apa? Udah kesel duluan. Jangankan jangankan dari kesalahannya, wajahnya aja kadang-kadang sudah menimbulkan efek itu kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu ya. Maaf. Nah, menuntun ya untuk melihat ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan-tindakannya. Apa sih yang menyebabkan kamu itu melakukan sesuatu tersebut? Ya kan? Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan ya. Serta menguatkan, lalu berfokus pada solusi ya, bukan punishment. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah restitusi. Yang saya buat ini bagian dari langkah-langkahnya dan apa yang terdapat di dalam manfaat dari restitusi tersebut. Oke Bapak Ibu, itulah berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mudah-mudahan bisa diterima ya Bapak Ibu. Bisa kita lanjutkan? Oke. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia memiliki kebutuhan kasih sayang, love, cinta, ya kan, apalagi kenyamanan, benar nggak? Apalagi perhatian, benar nggak? Ya kan? Penghargaan, betul. Nah, berarti menurut kita perlu nggak murid diberikan seperti itu? Diperlukan. Cuma langkah-langkahnya bagaimana? Makanya cintai diri kita sendiri dulu. Maka kamu akan dapat mencintai orang lain. Dari diri sendiri dulu. Betul. Ya. Baik Bapak Ibu, sedikit lagi berbagi kita kebutuhan dasar manusia. Manusia senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara positif, maka mungkin dengan cara yang melanggar aturan atau cara yang negatif, benar nggak? Untuk memenuhi kebutuhannya. Mengapa seseorang melakukan tindakan tadi itu? Karena ada faktor motivasi, baik buruk maupun tidak. Semuanya itu tergantung tujuannya dari kebutuhan yang diharapkan. Tetapi di sini kata Maslow, ya, ada 5 kebutuhan manusia untuk satu apa? Bertahan hidup. Nah, biasanya kebanyakan dari apa nih? Dari ekonomi, perut ya kan? Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Lalu ada yang namanya kebebasan, benar nggak? Kebutuhan kebebasan. Tapi yang sering bebas itu biasanya apa dong? Orang gila. Lalu kesenangan dan penguasaan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan manusia yang mempengaruhi motivasinya yang timbul dalam dirinya. Benar nggak? Iya, ada penguasaan, ada kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, atau bertahan hidup. Seseorang akan melakukan apapun untuk mempertahankan atau mencapai tujuannya. Benar nggak? Dari dalam keinginan eksternal maupun itu internal. Kalau kebutuhan makan minum itu biasanya internal. Tapi kalau misalkan ada lagi kebutuhan yang lain itu biasanya faktor eksternal. Biasanya apa? Persaingan. Tadi itu seperti itu. Oh, saya nggak dikasih nih. Lalu tunggu dia. Karena ada reward, siswa ini bisa bersaing. Nah, bisa itu juga ya menimbulkan seperti itu. Oke, next Bapak Ibu. Mengapa sebagai guru kita harus memahami kebutuhan dasar murid? Perlu nggak sih? Kita harus tahu kebutuhan dia? Perlu, karena untuk mendidik dan mengajar kita tahu juga harus tahu kebutuhan. Kebutuhan apa? Gaya belajarnya. Lalu apa lagi? Pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi yang memang benar-benar nantinya akan berpusat kepada peserta didik. Mau smelis itu luar biasa, tepuk tangan. Nanti akan dapat terus. Ya. Nah, betul sekali ya. Mengapa sebagai guru kita perlu memahami kebutuhan dasar peserta didik? Tujuannya agar pembelajaran diferensiasi benar-benar berjalan.
Kita nggak bisa mengajar dengan kelompok-kelompok yang sama. Ada yang auditory, kinestetik, dan apa? Visual. Kita tidak bisa digabungkan. Untuk itu perlu apa yang namanya asesmen awal, diagnostik untuk mengetahui kebutuhan gaya belajar peserta didik masing-masing. Ya Bapak Ibu. Kapan itu dilakukannya? Dilakukan sebelum mengawali pembelajaran. Ada yang menyeluruh pada saat penerimaan peserta didik baru yang sudah sekolah kita lakukan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya, nah, dunia berkualitas. Ini tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan. Hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Apa yang mempengaruhi dari lingkaran ini? Yaitu orang-orang, nilai-nilai, karakter, pencapaian, pekerjaan, dan seterusnya. Ini yang mempengaruhi dunia berkualitas. Bagaimana kita menciptakan iklim atau suasana yang berkualitas agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan ramah serta menyenangkan. Tujuannya adalah dipengaruhi oleh ini semua. Nah, oke, next. Itu tadi ya Bapak Ibu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Berarti kita sangat perlu untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia, atau lagi kita kebutuhan peserta didik. Oke, pembelajaran keempat. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang lagi hits tentang keyakinan kelas. Ya. Oke Bapak Ibu, lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa? Di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Dari sini kira-kira kembali lagi kepada motivasi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kenapa sih harus keyakinan bukan peraturan? Kenapa? Ada alasannya. Kira-kira ini kita berbagi aja. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kan kita sudah membahas tentang punishment, biasanya aturan berkaitan dengan kayak gitu ya. Mengapa Miss? Mengapa? Ya. Kenapa harus kayak gitu ya peraturan? Menurut pengalaman saya, kalau peraturan itu lebih ke satu arah saja, hanya guru aja, hanya semacam paksaan gitu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan itu atas kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Jadi kalau keyakinan itu lebih nanti ada faktor intrinsiknya gitu. Ya. Tapi kalau peraturan itu lebih ke ekstrinsik. Oh, karena guru nih saya harus mengikuti peraturan ini gitu. Iya. Jadi peraturan itu lebih ke paksaan. Kalau keyakinan lebih ke kesepakatan gitu. Iya. Betul kan teman-teman? Luar biasa. Ributnya banyak pokoknya Bu Liris. Ya betul sekali ya. Kalau peraturan biasanya itu unsurnya adalah paksaan. Kalau keyakinan kesepakatan bersama yang dibangun oleh sekolah ataupun kalau keyakinan, makanya harus keyakinan. Paradigmanya berubah dari awal tadi. Sekarang paradigmanya baru, bukan peraturan, berarti yaitu keyakinan. Oke. Nah, awalnya mungkin peraturan kelas atau peraturan sekolah berubah menjadi keyakinan kelas, lalu berubah menjadi iklim yang positif. Jadilah budaya positif. Ya kan? Mungkin dari peraturan dulu dibuat menjadi keyakinan kelas, terciptalah iklim positif, budaya lingkungan yang positif, lalu terciptanya budaya-budaya positif. Banyak sekolah kita sudah melakukan budaya-budaya positif, akan tetapi belum tentu juga melekat benar-benar di dalam diri siswa. Hanya sebagai simbol atau sebagai prakarsa kata-kata. Tapi kita di sini adalah bagaimana menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Oke, next.
Nah, beberapa nilai kebajikan. Ini ya Bapak Ibu, nilai-nilai keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan secara universal. Oke. Baik Bapak Ibu, nilai kebajikan apa yang dituju? Nah, ini peraturan. Ini nilai kebajikan yang akan dituju dari kalimat-kalimat tersebut. Nomor 1, apa ini Bapak Ibu? Dilarang membuang sampah sembarang. Nilai kebajikannya apa yang akan ditujunya ini? Dari profil pelajar Pancasila saja Bapak Ibu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikannya apa dari? Apa? Apa Bapak Ibu? Dilarang merokok. Keselamatan. Oke. Kesehatan. Ada enggak berkaitan dengan profil pelajar Pancasila kita? Nah, ini harus semuanya nanti nilai-nilai kebajikan tersebut dirangkum dalam profil pelajar Pancasila. Oke, nah nanti ini akan kita buat secara bersama, nanti sekolah akan dibuat, nanti akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Bagaimana sih menyusun nilai-nilai kebajikan sekolah? Bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bapak Ibu, ini adalah tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar nilai-nilai kebajikan yang ada secara universal dulu tadi, ya Bapak Ibu ya. Lalu tentukan nilai-nilai yang menjadi fokus sekolah melalui diskusi bersama. Sempurnakan daftar nilai-nilai kebajikan yang paling utama, diskusikan kembali. Lalu sosialisasikan nilai-nilai ini di lingkungan sekolah, baik melalui poster maupun media sosial. Nah, ini adalah tahapan-tahapan menciptakan program kebajikan. Oke, next. Setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Setelah sekolah memiliki nilai-nilai kebajikan utama yang diyakini, bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Ada berapa tahapannya? Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Biasanya kalimatnya ringkas, ya. Dapat berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Jadi enggak konkret gitu. Senantiasa dalam bentuk positif, sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Lalu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut disusun dan melibatkan semua warga sekolah atau kelas, hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Ini adalah tahapan-tahapan dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, tahap pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau kelas untuk menyampaikan pendapatnya terkait peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan di papan tulis atau kertas besar, ya, kayak seperti Apa Budi? Itu kertas apa? Karton ya. Nah, agar dapat dilihat oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Menyusun keyakinan kelas sesuai dengan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yakin dengan menggunakan kalimat positif. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Menjadi buanglah sampah di tempat sampah. Kalau kita buanglah sampah dengan tempatnya, ya kan? Karena program kurang sakti. Yang simpel saja kalimatnya, tidak perlu yang konkret gitu. Artinya simpel tapi benar-benar universal gitu. Meninjau kembali daftar hasil diskusi dengan secara bersama, menemukan nilai kebajikan yang dituju dari peraturan-peraturan tersebut. Nilai kebajikan inilah yang dimasukkan dalam keyakinan kelas. Meninjau kembali keyakinan kelas secara bersama. Bila dirasa terlalu banyak, buat saja 7 kalimat, nggak perlu banyak-banyak. Meninjau ulang
menyetujui dan menyepakati keyakinan kelas oleh seluruh warga atau warga sekolah atau kelas. Meletakkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga yang ada di kelas. Jadi jangan udah dibuat seperti ini aja. Pelit, nggak mau dicontoh biasanya. Kayak gitu. Jangan ini takut dilihat apa ya. Tapi ditempel ya Bapak Ibu, kalau bisa itu kan karena hasil bersama dari depan. Bisa kalau sekarang itu lewat apa konsepnya tanpa atau didesain secara menarik lah gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, setiap anggota kelas perlu senang. Kalimatnya simpel kan nih? Ya kan? Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Senantiasa menjadi diri terbaik. Senantiasa menghargai orang lain. Selalu bersikap positif. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Ini biasanya contoh keyakinan sekarang. Kalimatnya nggak perlu yang apalagi harus ada kalimat kamu harus, kita enggak gitu ya. Jadi kalimatnya simpel aja gitu, yang universal. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, barang milik orang lain. Ini biasanya ada yang kreatif di sini nih. Suka membawa milik orang lain, apalagi milik sekolah. Itu yang bahaya. Ya, hebat ini. Ini kreatif biasanya di sini. Ide-ide kreatif tapi yang negatif. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan sangat peduli satu dengan yang lain. Nah, ini adalah rumpangnya ya Bapak Ibu ya. Akan tetapi jika membuat keyakinan keras cukup seperti ini aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Jangan Pak Budi bikin keyakinan keras itu 20 kalimat ya. Itu musuh paragraf. Itu bisa ada yang namanya itu bukan bikin apa keyakinan keras, yang ada itu ngarang bebas biasanya ya. Tapi cukup yang simpel-simpel saja. Oke Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Pertama kita buat peraturan dulu. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Simpel nggak ini? Berarti tanggung jawab ini menyertai semua yang berkaitan dengan diri siswa. Benar nggak? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Menghormati orang lain, ini guru kan? Lalu komitmen dalam diri si peserta didik. Dilarang melakukan kekerasan, artinya keselamatan berkaitannya, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau garis miring merokok di dalam area sekolah atau dimanapun menggunakan atribut sekolah peraturannya. Berkaitannya dengan apa sih? Kesehatan. Fisik, betul. Bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain serta bersabar. Ya kan? Kadang-kadang nggak mau nunggu nih, mau duluan aja. Biasanya kalau anak SD itu kan mau masuk kelas itu kan harus bergantian gitu ya, satu-satu gitu. Gunakan masker, kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Ini adalah kaitannya dengan keyakinan kelas, ini peraturan. Maka siogianya yaitu buat dulu peraturan agar menjadi keyakinan kelas. Tetapi nanti ini dihilangkan, ditimbulkannya yaitu ini keyakinan kelasnya. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa sih? Yang mana? Ini ada dua tabel 1, ini tabel 2. Yang mana yang disebut keyakinan kelas? Apa A atau B? Ya. Yang ini A lah anggap ya. Nah, ini tabel B. Yang mana menurut Bapak Ibu sebagai keyakinan kelas? Yang B. Yang lain? Alasannya? Ada subjeknya kami. Kalau kami kan bersama. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bapak-bapak. Ya. Karena dilakukannya secara bersama. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini
keyakinannya, saling menyayangi, semangat. Nah, kalau Pak Budi senangnya yang ini nih. Iya. Setelah menyayangi dia akan timbul semangat. Tenang. Iya, kasihan. Oke, lanjut. Ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada kesepakatan secara bersama. Tetapi kalimatnya hanya kalimat yang simpel-simpel saja, tidak perlu yang ini. Oke. Mereka mau nanya dong. Oh iya, silakan. Apakah kesepakatan itu harus ada subjeknya gitu? Contohnya kami apa harus? Tidak. Tidak. Tetapi hanya ini dibuatnya. Nanti yang akan dicantumkan dalam keyakinan itu hanya kalimat ininya saja. Saling Saling menyayangi. Semangat. Boleh dikasih emosi di sini dulu ini berpelukan dalam hadis gitu ya. Ini kalau gambar panco kan Lebih lebih menarik. Iya. semangat gitu ya. Iya. Iya, panco. Dia mesti di WA kan juga gitu. Apa boleh Pak? Apa boleh? Biar kompak. Berkompak maksudnya. Apa biasanya tidak tahu berpelukan gitu. Ya. Nah itu ya. Jadi begitu ya Bu Lilis ya. Terima kasih. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. Tadi yang pertama dalam kepalaan diri kita. Ini pembelajaran yang kelima. Oke, contoh kasus nih. Arbi sering sekali bertengkar dengan teman-temannya. Ia tidak jarang menggunakan kata-kata kasar saat di kelas, sehingga teman-temannya merasa terganggu. Pertanyaannya, jika Bapak Ibu adalah kepala sekolah, menerapkan disiplin apakah yang Bapak Ibu lakukan untuk kasus Arbi? Jangan Bapak ini, Pak. Iya. Iya, teman-teman. Jadi Bapak kepala sekolah seandainya. Gak apa-apa. Enggak, ini kita berbagi aja. Apa sih kira-kira dari kasus ini? Miss Dery, bagaimana Miss Dery? Kalau jadi kepala sekolah yang dilakukan untuk menindaklanjuti kasus Arif ini? Kan ada sangat mengganggu teman sekolahnya juga. Ya. Kalau saya kan memanggil orang tuanya mungkin pertama anaknya dulu. Kenapa dia bisa sampai gitu? Mungkin itu juga ada pengaruh dari rumah kan. Kalau misalkan masih mengambang juga, kan bisa dipanggil orang tuanya. Oke. Mungkin. Ya, berarti ada kolaborasinya itu. Ya, Ada kolaborasi berarti ya dilakukan. Yang lain? Pak Win, Pak Ahya? Ya, Bu Nopi? Diem aja nih. Ya, karyawan. Atau mau kerja? Sarapan tiga tahun. Pak Budi, bagaimana Pak Budi? Pak Budi ini sebagai kepala sekolah, bagaimana yang dilakukan oleh Pak Budi? Dari kasus tadi. Saya mau menambahkan nih. Ya, Yang tadi Miss Dery katakan itu memang benar-benar ada kolaborasi dari siswa terus ke orang tua. Nah ada satu lagi ini menggunakan kata-kata kasar itu tidak selalu dari keluarga, kadang itu dari lingkungan. Karena kasus yang saya sering alami itu ternyata kalau di rumah itu anak saya ternyata itu selalu bayi. Nah ketika pas di luar itu dengan lingkungannya dengan teman-temannya itu ternyata banyak sekali kata-kata kasar yang diserap oleh dia. Ya. Jadi tidak selalu menyatakan dengan keluarga saja, jadi di lingkungan juga. Lingkungan dulu. Oke. Lingkungan itu sangat kuat. Taruh tepuk tangan buat Bu Dery ya. Ini posisi sebagai manajer. Nah, nantinya akan manajer. Bagaimana manajer ini? Betul sekali bisa memanggil, berkolaborasi, lalu menganalisis lingkungan karena lingkungan sangat berpengaruh. Katanya pun itu jadi tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan sangat besar sekali dipengaruhi oleh lingkungan. Nah ini adalah kita bagaimana menjadi seorang manajer sebetulnya ya Bapak Ibu. Tapi betul sekali tadi kata Bu Dery dan Bu Star. Oke, kita lanjut. 5 posisi kontrol. Ada motivasi, identitas gagal, identitas sukses, identitas berhasil, sukses, kontrol diri, kontrol dari luar. Nah, 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. 1, sebagai guru nih, harus pahami penghukum, membuat orang merasa bersalah. Lalu sebagai mitra atau teman, pemantau, manajer. Nah, jadi nanti saya akan bagikan slide-nya.
ya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Tetapi yang perlu kita ketahui 5 posisi kontrol, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, ini ada tugas pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, ya kan? Biasanya kita sebagai guru membentuk sesuatu membuat orang merasa bersalah. Kalimat ini, Pak saya kecewa, walaupun nadanya sederhana, aku kecewa banget deh sama dia gitu kan. Kadang-kadang kan gitu kalau saya cewek gitu, aku kecewa banget deh sama kamu gitu kan, gitu kan. Cuma tetap berarti kan dia merasa bersalah nggak? Karena sudah ada kalimat yang seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukan punishment atau penghukum. Ayo lakukan demi ibu, ya kan, atau demi bapak. Biasanya itu mitra, ya kan, berhubungannya simbiosis mutualisme atau teman. Ada juga sebagai apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya kan, kita memberikan nih. Kalau misalnya dapat stiker ya, guru paling itu mantap. Oh, seperti itu posisinya. Nah, ini bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dikembalikan pada kebutuhan dasar manusia. Menghargai diri sendiri. Posisinya sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Biasanya ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak, ini ya, ini adalah sebuah simulasi saja ya, bukan simulasi artinya apa ya, keterkaitannya. Oke, next. Menurut Bapak Ibu di manakah sih posisi kita saat ini? Menurut kita nih ada di mana nih kita nih? Di posisi mana? 1, 2, 3, 4. Kita belum sampai sini Bapak Ibu ya. Kita masih ada di posisi ini nih. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita berubah menjadi manajer. Manajer sebagai apa namanya di dalam pembelajaran. Manajer sebagai pembelajar. Atau yang disebut dengan pemimpin pembelajar. Namanya manajer. Oke. Jadi namanya manajer di pabrik doang. Dan terakhir Bapak Ibu tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, ini tadi restitusi, ini segitiganya, bukan segitiga biru. Apa namanya? Segitiga pemuda ada segitiga biru. Nah, itu namanya terigu. Oke. Segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan. Nah, ini tahapan dalam menyelesaikan kasus membuat segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah validasi, menstabilkan identitas, lalu naik ke validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di demonstrasi konstekstual berkaitan segitiga restitusi punya Pak Budi, Pak Iki, dan punya saya di YouTube saya. Jangan lupa like dan subscribe. Di modul 1 titik berapa Pak Budi? Kita segitiga restitusi demonstrasi konstekstual model ini ya? 4. Model 4. Tapi jangan lupa like and subscribe. Siap. Nah Bapak Ibu ini ya, menstabilkan identitas. Guru berbuat salah satu hal yang manusiawi. Nah ini adalah pernyataan-pernyataan sebetulnya bisa kita lanjutkan. Lalu validasi kebutuhan, membantu siswa menilai basic atau kebutuhan. Ya, ini harus simulasi Bapak Ibu. Simulasi bagaimana langkah-langkah dalam penerapan segitiga restitusi ini. Ya. Lalu menanyakan keyakinan. Apa yang nilai kita dipercayai kelas. Jadi artinya Bapak Ibu menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat atas segala kesalahan. Ini hanya mengembalikan jati diri siswa saja. Baik Bapak Ibu, nah ini ada intervensi ya 30 detik. Sebetulnya sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana menerapkan segitiga restitusi ya.
intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini apabila Bapak Ibu menemukan suatu masalah dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, ini intervensinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dalam menerapkan disiplin positif, guru hendaknya mampu merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana ia berproses menjadi seorang manajer, ya, yang menuntut peserta didik untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke Bapak Ibu, itu adalah hasil dari pembelajaran yang saya telah pelajari. Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan ya bermanfaat dan bisa berguna buat saya dan juga teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu, itu saja. Atau mungkin dari sini berkaitan dengan segitiga restitusi ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke refleksi? Lanjut Pak, udah paham. Oke, Pak Wid, udah paham ya? Karena sudah melaksanakan di sekolah kita sebelumnya. Iya. Baik Bapak Ibu, di sini ada refleksi 4 pertanyaan. Saya sudah share linknya, link Padletnya ke grup. Jadi Bapak Ibu bisa dibuka nanti. Kok nggak bisa diklik tadi ya? Klik dulu Padletnya Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan. Tadi saya udah ngisi, tapi kok nggak Nggak muncul ya? Iya. Ya, nanti Bapak Ibu begini. Kita refleksi dulu dari, udah dibuka belum Padletnya? Ya. Nanti Bapak Ibu di sini tulis nama titik 2 ya, di add komennya. Jangan di sini ya Bapak Ibu ya. Jangan di sini, tapi Bapak Ibu di add komen sini. Tulis nama Bapak Ibu, lalu komentar tentang hal nomor 1 ini. Hal baru apa saja yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ini Pak I sudah mengisi ya. Nanti ada 4 refleksi yang saya lakukan di Padlet ini. Ya, silakan diisi. Sudah dibuka. Tidak ada jawaban yang salah, tidak juga ada jawaban yang benar. Ini hanya bagian dari refleksi kita. Pak Win ya, sudah. Nama, ya nggak apa-apa, nama. Hal baru apa sih yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari hasil ini? Sama lagi, jadi hati. Dan hati bisa titik 2, titik lagi. Jangan garis sendiri, dia langsung ke sana. Titik 2. Titik 2 Bisa dihapus dulu. Bisa dihapus dulu, bisa dihapus ya. Titik Di komentar bisa. Titik 3-nya dibuka Bapak Ibu. Terus itu komen lagi sama Ya, Bapak. ada 4 refleksi. Jadi Bapak Ibu tetap ya di komennya saja ya. Geser aja dulu. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Oke Bapak Ibu, ini bagian dari refleksi kita di kegiatan kita hari ini. Nanti karena waktunya sangat terbatas, nanti bisa Bapak Ibu tetap isi walaupun slide ini sudah ditutup. Oke Bapak Ibu, dari apa 6 materi yang sudah saya sampaikan melalui eksplorasi konsep tersebut, apakah ada yang ditanyakan kembali? Atau cukup? Cukup ya? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Di sini saya hanya berbagi pengalaman yang telah saya pelajari, bukan bermaksud menggurui. Kurang lebihnya dari ucapan, dan misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan materi yang saya sampaikan kurang berkenan, saya atas nama pribadi mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu dan tempatnya atas kegiatan yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi sesuatu yang baik ke depannya dan dapat menciptakan murid-murid masa depan yang kita harapkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri atas nama Coach Niko, CGP Angkatan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.